Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Malam ini kita akan lanjutkan cerita part 2 dari cerita Pendem Mayit. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap cerita yang upload di channel ini. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Tangisan Didi masih terdengar dengan jelas. Agung dan Wastari masih bertanya-tanya terkait apa yang baru saja dilihat oleh Didi. Sementara itu, Wak Salim meminta kepada Agung dan Wastari untuk tinggal sementara di rumahnya sampai keadaan benar-benar aman. Malam ini kalian menginap dulu saja di sini. Besok kalian boleh pulang ke tempat kalian untuk memikirkan lagi apakah kalian akan tinggal di sini selamanya atau tidak sama sekali, ucap Wak Salim. Wastari mengangguk paham. Dirinya tahu betul jika keselamatan Didi adalah yang lebih utama. Apalagi Didi yang dilahirkan tepat di weton Selasa Kliwon disebut-sebut sebagai weton yang sangat membahayakan. Weton Selasa Kliwon sendiri memiliki banyak keunikan dari weton yang lain, terlebih lagi pada weton Jumat Kliwon. Orang yang terlahir di weton Selasa Kliwon memiliki kelebihan yang tidak bisa disangkal. Terkadang mereka mampu merasakan hal-hal yang sensitif lewat sudut pandang mereka sendiri. Akan tetapi perbedaannya juga tergantung dari kemampuan orang itu sendiri. Terkadang ada yang mampu melihat dengan sayup-sayup bayangan yang melintas. Ada juga yang konon bisa mencium aroma busuk dari sosok-sosok yang berada di sekitaran, atau mungkin bisa merasakan keberadaan hawa yang dihuni oleh makhluk gaib atau tidak. Oleh karena itulah weton Selasa Kliwon sangat disukai oleh orang-orang yang berkeinginan untuk mencari tumbal pesugihan untuk dirinya sendiri. Tidak heran jika Wak Salim mengatakan hal itu kepada Wastari, karena faktanya Didi sendiri memang memiliki hal yang tidak bisa dimiliki oleh anak-anak seusianya. Malam itu juga mereka pun menginap di tempat Wak Salim yang tak lain adalah rumah dari almarhum orang tua Wastari. Di dalam rumah tersebut terdapat 3 kamar. Agung dan Wastari menempati ruangan yang ada di bagian depan yang nantinya akan bersebelahan dengan kamar milik Didi. Sedangkan Wak Salim dia menempati kamar bagian belakang yang jaraknya berdekatan dengan dapur. Sebelum tidur, Agung dan Wastari mengintip ke kamar Didi. Mereka berdua tampak sangat khawatir dengan apa yang terjadi dengan Didi barusan. Di dalam kamar, Wastari dan Agung melihat Didi yang sedang termenung. Dia hanya menatap langit-langit kamarnya yang terasa berbeda dengan langit-langit kamar miliknya yang ada di rumah. "Kok belum tidur, Dek?" tanya Agung. Didi hanya menatap wajah Agung dengan tatapan yang tidak biasa. Kedua matanya benar-benar melotot layaknya mengenal orang yang baru saja ada di sekitarnya. Kengerian itu membuat Agung merasa heran terkait apa yang terjadi kepada anaknya. "Dek, kamu kenapa?" tanya Agung sembari mendekatkan diri kepada Didi. Didi langsung bergerak menjauhi Agung yang mendekatkan tubuhnya ke kasur miliknya. Kedua tangannya mencengkeram selimut kuat-kuat. Tatapannya berubah kembali. Kali ini Agung dan Wastari melihat dengan jelas tatapan dari kedua mata Didi yang penuh dengan ketakutan. Bersamaan dengan itu terdengar suara pria yang menyarankan kepada Agung dan Wastari untuk tidak mengkhawatirkan Didi secara berlebihan. "Jangan khawatir, anak kamu akan selamat." Ternyata suara itu berasal dari Wak Salim yang sedari tadi sudah berdiri di dekat pintu sembari membawa sebuah lonceng. "Didi, kenapa, Wak?" "Dia hanya ketakutan saja, nanti juga sembuh." Ada yang tidak beres. Agung melihat ekspresi wajah dari Wak Salim yang tampak biasa-biasa saja. Entah mungkin itu karena Wak Salim sedikit mengetahui terkait apa yang terjadi kepada Didi, atau tidak. Namun baru kali ini Agung merasa ada yang tidak beres dengan gerak-gerik Didi yang tidak seperti biasanya. Wak Salim pun mendekati Didi. Lalu ia sentuh dahi Didi dengan tangan kanannya sembari membacakan sesuatu dan membunyikan lonceng tersebut sebanyak 7 kali. Tidak lama kemudian Wastari dan Agung merasakan hawa merinding dengan bebunyian lonceng tersebut. Mereka berdua merasa jika suara lonceng tersebut bukanlah suara lonceng pada umumnya. "Anakmu pasti selamat," ucap Wak Salim.
Ia pun tersenyum kepada Agung dan juga Wastari. Setelah itu dirinya meninggalkan kamar Didi sembari membunyikan lonceng kembali yang sama. Agung dan Wastari yang melihat tingkah aneh dari Wak Salim hanya terdiam. Mereka berdua berharap jika keadaan Didi baik-baik saja dan keesokan harinya mampu kembali ke rumahnya dengan aman. Keesokan harinya keadaan Didi sudah sedikit membaik. Agung dan Wastari memutuskan untuk kembali ke rumahnya untuk memikirkan ulang terkait apa yang terjadi kepada Didi baru-baru saja. Sebelum mereka pamit, Wak Salim meminta kepada Agung dan Wastari untuk kembali lagi ke rumahnya karena ada sesuatu yang belum terselesaikan kepada Didi. Agung hanya mengiyakan apa yang diucapkan oleh Wak Salim. Dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang mengganjal terkait apa yang terjadi oleh Didi karena sebab perbuatan yang dilakukan oleh Wak Salim. Ini kuncinya. Jika kalian nanti kesini dan kebetulan aku tidak ada di rumah, kalian boleh langsung masuk ke dalam rumah. Wastari langsung menerima kunci itu. Tampaknya Wak Salim menginginkan jika Wastari tinggal di rumah milik orang tuanya, namun berbeda dengan Agung. Benak hatinya semakin yakin jika apa yang dikatakan oleh ibunya memang benar. Ia mesti berhati-hati terhadap seorang yang berada di sekitarnya, termasuk kepada orang-orang yang memiliki latar belakang buruk terhadap keluarganya. Hari itu juga Agung dan keluarganya pun kembali ke rumah. Mereka sudah mengetahui sisi rumah dari orang tua Wastari. Mungkin Agung membutuhkan saran kepada orang tuanya lagi untuk menempati rumah yang tergolong aneh itu. Mobil mulai terhenti di sebuah sudut rumah. Seorang wanita tua sudah menunggu di depan rumahnya sembari menyirami tanaman. Ibu Nani sudah menantikan kehadiran Agung dan yang lainnya. Tampak senyum manis yang dihadirkan oleh Ibu Nani tak kalah cucu kesayangannya langsung berlari ke arahnya. "Nenek!" Waduh, cucu kesayanganku." Wastari langsung menurunkan beberapa barang yang ada di mobil. Agung membantunya menurunkan barang-barang yang dibutuhkan oleh Wastari. "Agung, Wastari, ayo nak, kita masuk dulu." Sore itu suasana sedikit mendung. Angin juga berhembus seperti tidak biasanya. Entah ada apa pertanda, akan tetapi Ibu Nani telah dulu menutupi semua rumahnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. "Bagaimana? Kalian sudah survei tempatnya?" tanya Ibu Nani kepada Agung dan Wastari. Agung dan Wastari saling pandang. Mereka kemudian mengangguk secara bersamaan dengan ragu. Tampaknya Ibu Nani sudah mengetahui hal-hal yang memang ditakuti oleh keduanya. "Anakmu itu memang memiliki sesuatu hal yang tidak semua orang mau. Wetonnya sangat memikat bagi orang-orang yang menginginkan kekayaan secara utuh," jelas Ibu Nani. "Maksud ibu apa?" "Selasa Kliwon dilambangkan sebagai weton yang kerap dijadikan tumbal oleh banyak orang. Selain itu, berbagai santet juga sering dilayangkan tepat di malam Selasa Kliwon atau tepat di Selasa Kliwon." Ibu Nani mengatakan hal itu sembari mengelus kepala Didi. Tidak berselang lama, Didi mulai tertidur tepat di pangkuan neneknya. "Kamu bawa dulu anakmu ke kamar. Malam ini kita coba bicarakan terkait kejanggalan dari pamanmu itu ya, Tari." Wastari pun hanya mengangguk. Tapi sebelumnya, tahu dari mana Ibu Nani perihal Wak Salim? Selama Wastari dan Agung menikah, keduanya belum sama sekalipun memperkenalkan Wak Salim kepada Ibu Nani. Bahkan Agung pribadi baru tahu jika Wak Salim adalah adik dari ayah Wastari. Entah memang secara kebetulan Ibu Nani mampu memprediksi hal itu atau memang ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Agung sendiri. Setelah Wastari membawa Didi ke kamar, ia kemudian kembali lagi ke ruang tamu untuk membahas suatu hal yang belum diketahui olehnya dan juga Agung. "Kalian tahu, ada beberapa santet yang pernah menyerang keluarga sampai-sampai bapak meninggal dunia," ucap Ibu Nani. Agung dan Wastari hanya menyimak apa yang nantinya disampaikan oleh Ibu Nani kepada mereka berdua. Lowo Ireng adalah salah satu jenis santet yang sulit untuk diprediksi. Kejadiannya sama persis tepat di saat korban mengalami sebuah tragedi. "Tragedi? Maksud ibu apa?" tanya Agung. Lowo Ireng adalah santet yang menyerang korbannya dengan cara kecelakaan. Entah karena kecelakaan lalu lintas atau saat dirinya sedang melakukan pekerjaan. Namun ada sebuah ciri-ciri yang tidak diketahui oleh banyak orang terkait jenis santet ini. Ibu Nani melihat jam dinding. Entah sampai kapan dirinya bisa menjelaskan hal ini kepada Agung dan Wastari. Namun tekadnya tidaklah lemah. Ibu Nani harus menyampaikan hal ini untuk bisa menjaga keluarganya sendiri. Orang yang nantinya akan terkena Lowo Ireng, mereka akan diikuti oleh bayangan hitamnya sendiri. Agung pun teringat sesuatu.
saat dimana dirinya melihat ada korban kecelakaan yang meninggal tepat di tempatnya saat itu. Agung melihat ada bayangan hitam yang keluar dari mobil. Lalu dia juga melihat orang-orang yang ada di sekitarnya sebenar-benar dalam kondisi yang aneh. Belum lagi dengan kemunculan orang yang baru saja mengalami kecelakaan tersebut dan duduk di jok belakang mobilnya. "Aku pernah melihatnya, Bu," ucap Agung. "Itu adalah lowo ireng. Santet jenis ini tidak bisa diketahui secara jelas. Apakah dia mengalami kecelakaan secara murni atau memang ada sesuatu yang mengarah kepadanya, yaitu orang yang sengaja mencelakai dirinya agar mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat itu juga." Agung kemudian mengangguk paham. Begitu juga dengan Wastari. Semakin tahu terkait hal-hal yang aneh yang terbilang sangat mustahil namun juga bisa dikaitkan hal itu ada di sekitarnya. "Tapi Bu, aku boleh tanya?" tanya Wastari. Ibu Nani tersenyum kepada Wastari. Ia tahu Wastari akan menanyakan suatu hal yang berkaitan kepada keluarganya. "Kalau santet banaspati itu apa, Bu?" Ibu Nani langsung menatap tajam ke arah Wastari. Ia terkejut tak kala Wastari mengetahui salah satu jenis santet yang mematikan, yaitu santet banaspati. "Kamu tahu dari mana santet itu?" "Wak Salim, Bu." "Sudah kuduga." "Ibu kenal Wak Salim?" tanya Wastari. "Bukan, bapakmu yang kenal. Dia menceritakan tentang Wak Salim kepada ibu tak kala kedua orang tuamu menceritakan tentang saudaranya yang memiliki sifat aneh." "Sifat aneh? Pak Demo itu suka main kodok kan?" Wastari tidak mengetahui hal itu. Yang ia tahu Pak D-nya sering mencari kodok. Mungkin setaunya kodok yang dicari oleh Wak Salim memiliki tujuan lain. "Aku kurang tahu kalau itu, Bu." "Sudah, lupakan itu. Jadi Pak Demo kasih tahu tentang santet itu karena cerita apa?" "Dia menceritakan tentang teror-teror yang menyerang kedua orang tuaku, Bu. Salah satunya adalah dengan cara serangan santet banaspati yang sering mengelilingi rumah." Ibu Nani menghela nafas panjang. Kali ini ia tahu siapa orang yang harus ia curigai. Kemungkinan besar dendam di masa lalunya bisa terobati dengan matinya orang yang selama ini ia cari. "Ibu kenapa?" tanya Agung. "Dulu bapakmu juga mengalami hal yang sama. Sebelum dia meninggal dunia, ada banaspati yang mengelilingi rumah. Lalu ia berlari ke arah belakang rumah karena tubuhnya merasa terbakar. Gak lama kemudian, dia ditemukan di sebuah galian kubur yang hanya muat untuk dirinya sendiri. Mungkin Pak Demo ada kaitannya dengan tragedi ini, Tari," jelas Ibu Nani. Suasana menjadi hening saat Ibu Nani menyudutkan semua perkara dengan bencana kematian suaminya oleh karena Wak Salim. Sedangkan Wastari, ia hanya bingung. Dia tidak tahu menahu terkait apa yang disampaikan oleh Ibu Nani kepadanya. Pikirnya kemungkinan besar apa yang terjadi kepada keluarganya memang sangat aneh dan menyimpan teka-teki yang sangat misterius. "Anakmu sudah tidur kan?" tanya Ibu Nani. "Sudah, Bu. Memangnya kenapa?" "Coba dicek lagi." "Loh, kan Ibu tahu dari tadi Didi sudah tidur." Ibu kemudian meminta kepada Wastari untuk mengecek Didi. Mungkin ada sesuatu yang mengganjal di hati Ibu Nani perihal Didi yang dikatakannya belum tidur. Wastari akhirnya bangkit dari duduknya. Ia kemudian berjalan ke arah kamar anaknya untuk mengetahui apakah anaknya sudah tertidur atau belum. Namun belum juga Wastari tiba di kamar anaknya, tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari dalam kamar. "Kok kamu kurus banget sih? Kamu gak pernah makan ya?" Jantung Wastari berdegup dengan kencang. Ia tidak menyangka jika anaknya sedang berbicara kepada sesuatu yang mestinya tidak ada satu orang pun di dalam kamar saat itu. "Rambut kamu juga putih. Kamu kesini mau nemenin aku. Kamu sembunyi aja, nanti dimarahin sama nenek. Soalnya nenek aku galak." Wastari pun ingin membuka pintu kamar anaknya. Namun dengan cepat Ibu Nani langsung menepuk pundaknya dan meminta kepada Wastari untuk tidak berisik. "Itu kiriman dari Pak Demo." "Kiriman apa, Bu?" "Kiriman untuk menukar jiwa anakmu." "Maksud Ibu, Pak Demo mau menumbalkan anakmu sendiri?" Wastari tidak menyangka jika Pak D-nya akan melakukan hal ini kepada dirinya sendiri. Mungkin apa yang memang dikatakan oleh mertuanya itu ada benarnya. Pasalnya Didi merasa aneh tak kala berada di rumah itu. "Bu, aku harus bagaimana?" Ibu Nani meminta kepada Wastari untuk mundur sejenak. Ia kemudian membuka pintu dan sontak saja Didi langsung mengucapkan sesuatu tak kala pintu kamarnya dibuka dari luaran. "Cepat-cepat masuk, ada yang datang."
Dengan wajah yang sumringah, Ibu Nani pun penasaran dengan sosok yang disembunyikan oleh Didi. "Ayo, kamu bawa sesuatu ya?" Enggak kok, Nek." "Sekarang kamu mulai bohong nih sama nenek." Didi pun melihat ke arah lemari. Ia seperti memberikan tanda lewat kedua tangannya agar tidak keluar dulu sebelum waktunya. "Temanmu itu cantik atau ganteng?" "Nenek kok nggak bilang-bilang sih kalau mau masuk ke kamar ini?" Ibu Nani melangkah menuju ke arah Didi. Jari jemari Ibu Nani sempat dimainkan dan diputar-putarkan beberapa kali untuk mengetahui sesuatu yang tersembunyi di balik lemari tersebut. Sampai akhirnya ketika Ibu Nani melangkahkan kakinya menuju lemari, tiba-tiba Didi langsung membentangkan kedua tangannya sembari menghalang-halangi neneknya untuk tidak membuka lemari itu. "Nenek mau apa?" Ibu Nani hanya tersenyum. Ternyata sosok yang menempel kepada Didi sangat pintar. Dia mampu memanipulasi seseorang hingga membenci keluarganya sendiri. "Nenek mau kenalan sama teman kamu. Boleh kan? Ini kan rumah nenek, jadi nenek wajib tahu siapa yang ada di dalam rumah ini." "Tapi teman aku gak mau kenalan sama nenek, soalnya nenek galak." "Nenek kan galak demi kebaikan Didi." "Tapi nenek gak suka temenin Didi." "Kalau begitu nenek bilang teman kamu itu pencuri, boleh gak?" "Pencuri?" "Iya, teman kamu itu suka mencuri jiwa-jiwa yang tidak bersalah dan belum berlumuran dosa." Ibu Nani segera mendorong Didi ke arah kasur dengan cepat. Tangan Ibu Nani segera membuka lemari. Akan tetapi yang ditemukan oleh Ibu Nani hanyalah baju-baju miliknya. Sosok yang dikatakan oleh Didi tidak berada di dalam lemari tersebut. Namun dari luaran, Wastari berteriak dengan kencang tak kala melihat Didi bersikap aneh. "Bu, Didi bu." Didi langsung menghadap ke arah belakang. Ia lalu terkejut saat melihat mata Didi sudah melotot ke arahnya. "Anak ini akan selamat jika tubuhku yang jaga." Agung yang mengetahui ada teriakan aneh dari kamar anaknya langsung berlari. Ia lalu melihat istrinya sedang menangis dan raut wajahnya penuh dengan ketakutan. "Ada apa ini?" "Didi mas, Didi." "Didi kenapa?" "Didi kesurupan mas." Agung pun langsung terkejut saat dirinya melihat Didi dengan ekspresi wajah yang aneh. Tatapannya benar-benar tajam mengarah kepada Ibu Nani. "Bu, Didi kenapa?" tanya Agung. Ibu Nani menengok ke arah Agung. Ia hanya tersenyum sejenak lalu kembali mengarahkan pandangannya kepada Didi. "Siapa tuanmu?" tanya Ibu Nani. Didi hanya mengeram. Air ludahnya berjatuhan tak kala mulutnya mulai mengeluarkan suara raman. Kedua tangannya juga sudah mulai digerak-gerakan. Terkadang kedua tangannya digerakkan seperti ingin mencengkram, lalu bergantian lagi dengan cara dibenturkan antara keduanya secara bergantian. Dilihat dari sosoknya, Ibu Nani teringat akan salah satu sosok yang sering melakukan gerakan semacam itu. Gerakan itu tampak sangat familiar karena memang sosok yang biasa melakukan itu adalah sosok yang muncul tak kala di waktu penghujan saja. Tangan Ibu Nani perlahan bergerak ke arah Didi. Ia berusaha untuk menyentuh tangan Didi agar mengetahui sosok apa yang sedang merasuki tubuhnya. Akan tetapi Didi langsung mundur ke arah belakang. Ia tahu jika Ibu Nani akan mendiktenya dengan cara menyentuh bagian pergelangan salah satu tangannya. "Kamu takut?" Sosok itu hanya menjawab dengan raman. Sembari membenturkan kedua tangannya secara bersamaan, Ibu Nani meminta kepada Agung untuk membawakan segelas air yang ditambahkan dengan garam. "Ambil segelas air dengan garam." Sosok yang merasuki Didi seperti paham akan perintah itu. Ia bergerak maju untuk menghalangi Agung yang akan membawakan segelas air garam. Namun dengan cepat Ibu Nani segera menghalau gerakan Didi. "Sudah, di sini saja," senyum Ibu Nani. Agung pun segera cepat mengambil segelas air yang dicampurkan dengan garam. Setelah itu ia kembali lagi ke kamar Didi dan mengarahkan air garam itu kepada Ibu Nani. "Ini bu, airnya." Ibu Nani segera mengambil segelas air itu. Kemudian ia membacakan salah satu ayat suci Al-Quran yang biasa digunakan untuk meruqyah orang-orang yang sedang dirasuki. Setelahnya Ibu Nani kemudian mencipratkan air itu ke arah tubuh Didi. Dan benar saja, air itu berpengaruh kepada tubuh Didi. Ia seperti merasa terbakar dengan air garam yang dicipratkan oleh Ibu Nani. Dan tidak berselang lama, tubuh Didi langsung ambruk. Namun Ibu Nani tidak hanya diam, ia langsung keluar dari kamar seperti mengejar sesuatu. "Agung, ikut ibu. Wastari, jaga anakmu." "Iya bu." Agung mengikuti langkah kaki Ibu Nani dengan lebih cepat.
Walaupun usianya sudah terbilang tua, langkah kaki dari Ibu Nani lebih cepat mengejar sosok tersebut yang akan memproyeksikan dirinya di hadapan manusia setelah perukiahan selesai. Dan benar saja, saat Ibu Nani membuka pintu rumah depan, Agung diperlihatkan dengan sosok yang begitu sangat mengerikan. Bentuknya seperti manusia tulang dengan rambut yang menutupi seluruh wajahnya, menggunakan kain berwarna hitam dan membenturkan kedua tangannya secara bersamaan. Selain itu juga terdengar suara yang sangat familiar seperti halnya saat di mana Agung mendengar suara itu tepat saat dirinya berada di rumah Wastari. Seluruh tubuh Agung tidak bisa digerakkan. Ia seperti merasakan mati langkah dengan seketika tak kala melihat sosok yang aneh itu. "Bu, itu apa?" "Itu Jerangkong, sosok yang dikirimkan oleh Pak Denya Wastari. Sosok ini yang menempel pada tubuh Didi." Perlahan kabut menutupi sosok itu. Ia menghilang dalam kegelapan. Yang terdengar kala itu hanyalah bunyi suara tulang yang dibenturkan. Ibu Nani langsung menatap ke arah Agung. Ia kemudian mengatakan sesuatu terkait fakta tentang kematian ayahnya. "Sosok itu pernah datang ke rumah sebelum kematian ayahmu. Bisa jadi Pak Denya Wastari adalah pelaku dari kematian ayahmu."